Shalom saudara pendengar yang terkasih, kita bersyukur kembali hari ini kita akan belajar bersama-sama dan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan sudah memberi kami kesempatan yang indah untuk bisa hidup dan menikmati anugerah-Mu. Sebentar kami merenungkan firman-Mu, Tuhan berkati, pelihara dan pimpinlah kami, kuasai hati dan pikiran kami, agar kami boleh mendengarkan firman-Mu dan terlebih melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih, waktu ini kami serahkan dari awal sampai selesai, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara pendengar yang terkasih, kita belajar satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-6 ayat 8 sampai dengan 15. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 8 sampai dengan 15. Demikian firman Tuhan di bawah perikop tuduhan terhadap Stefanus. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Saudara pendengar yang terkasih, tema renungan kita hari ini adalah berdiri teguh di tengah tuduhan palsu. Berdiri teguh di tengah tuduhan palsu. Saudara, dalam kehidupan kita, tidak semua perjuangan kita sebagai orang percaya akan disambut dengan pujian. Seringkali justru karena iman dan integritas kita menghadapi perlawanan, bahkan perlawanan itu berat melebihi atau di luar nalar kita. Nah, dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 kita melihat bagaimana Stefanus, seorang yang penuh iman dan penuh kuasa serta hikmat, ia berdiri teguh di tengah badai, yaitu badai tuduhan palsu. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana Stefanus menghadapi tekanan, ketidakadilan, dan bahkan penganiayaan dengan hati yang tetap setia kepada Tuhan. Saudara, siapakah Stefanus sebenarnya? Stefanus adalah satu dari 7 orang yang dipilih dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 6. Di sana dikisahkan bahwa ia dipilih untuk melayani kebutuhan praktis dalam jemaat, terutama soal pembagian makanan kepada janda-janda. Oleh karena para rasul-rasul tidak lagi nutut atau tidak mencukupi waktu mereka untuk melayani bagian-bagian yang harus juga diperhatikan. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat 1 sampai dengan ke-6, di sana dikatakan bahwa pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan
dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkena baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Nah, saudara, jadi Stefanus jelas dikatakan dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-6 adalah salah satu orang yang dipilih untuk melayani kebutuhan praktis dalam jemaat, terutama soal pembagian makanan kepada janda-janda. Nah, tugasnya saudara kelihatan sederhana, hanya melayani meja. Namun dalam ayat 3 dan ayat yang ke-5 disebut seorang yang dipenuhi roh dan hikmat. Dan dalam ayat yang ke-8 disebutkan Stefanus adalah seorang yang penuh dengan kasih karunia dan kuasa. Nah, dari sini kita melihat bahwa Tuhan mengangkat Stefanus bukan karena melihat kedudukan atau jabatan, tetapi dia melihat bahwa Stefanus ini adalah seorang yang penuh roh dan hikmat. Pribadi yang dipenuhi roh dan kuasa. Maka poin yang penting dalam bagian ini tentang siapa Stefanus adalah bahwa tugas kecil itu tidak berarti sebuah pelayanan kecil. Mungkin seringkali kita berpikir, pekerjaan membersihkan gereja, menyapu halaman gereja, atau melakukan kerja praktis itu merupakan pelayanan-pelayanan kecil. Tetapi kalau kita melihat hal ini, bahwa tugas kecil itu tidak berarti pelayanan kecil. Stefanus tidak terkenal karena jabatannya, tetapi karena kedalaman imannya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Karena kedalaman imannya dan kualitas hidup rohaninya. Jadi bukan masalah jabatannya, bukan masalah tugasnya yang hanya melayani meja, tetapi karena kedalaman imannya dan kualitas hidup rohaninya. Saudara, mari kita perhatikan 2 hal yang disebut tentang Stefanus dalam ayat 8, yaitu kasih karunia, seorang yang dipenuhi kasih karunia, dan seorang yang penuh dengan kuasa. Seorang yang dipenuhi kasih karunia ini bukan sekedar karunia keselamatan, tetapi bisa diartikan juga sebagai perkenan Allah yang nyata dalam hidupnya. Jadi saudara, orang-orang bisa melihat bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam hidup Stefanus. Ia hidup dalam kasih, ia hidup dalam perkenan Allah yang nyata di dalam hidupnya. Sukacita dan kebajikan, tanda kasih karunia bekerja nyata di dalam kehidupannya. Lalu yang kedua dikatakan bahwa Stefanus seorang yang penuh kuasa. Kuasa di sini mengacu pada kuasa Roh Kudus, sama seperti yang turun atas para rasul di Kisah Rasul pasal yang kedua. Nah, Stefanus bukan seorang rasul, tapi Tuhan memakai dia untuk mengadakan mukjizat dan tanda-tanda. Maka dari sini kita melihat bahwa kuasa Roh Kudus tidak hanya terbatas pada jabatan tertentu, tidak hanya terbatas pada rasul-rasul, tidak hanya terbatas pada hamba-hamba Tuhan, tidak hanya terbatas pada penginjil-penginjil atau tokoh-tokoh rohaniawan, tetapi kepada siapapun yang Tuhan pakai, kepada semua orang percaya. Jadi banyak orang berpikir bahwa kuasa Tuhan hanya akan bekerja dalam konteks pelayanan besar seperti mimbar, misi, atau kesembuhan massal. Tapi di sini kita belajar bahwa Stefanus mengalami kuasa itu di tengah-tengah pelayanan praktis dan sederhana yang dipercayakan kepadanya. Karena hidupnya benar, pendalaman imannya benar, doanya berkuasa, firman yang disampaikannya mengubahkan, dan kesaksiannya berdampak. Jadi saudara-saudara yang terkasih,
Bukan jabatan yang menentukan dampak rohani seseorang. Bukan pekerjaan besar yang menentukan dampak rohani seseorang. Tapi kedekatannya dengan Tuhan. Maka kita belajar dari bagian ini, saudara pendengar yang terkasih. Kita tidak perlu menjadi pendeta. Kita tidak harus menunggu menjadi ditabis menjadi seorang pendeta. Kita berpikir, saya kok seorang penginjil biasa. Apalagi penginjil yang mungkin belum mendapatkan SK dari gereja lokal, apalagi sinode. Kita tidak perlu menunggu itu. Kita tidak perlu menunggu kita menjadi penatua terlebih dahulu. Kita tidak perlu menunggu harus menjadi misionaris terlebih dahulu. Misionaris yang full timer, penginjil penuh waktu untuk mengalami kuasa Tuhan. Tidak perlu. Tuhan dapat memakai siapapun yang mau hidup penuh dengan roh dan taat. Jadi kuncinya adalah hidup dengan ketaatan, hidup dengan berpaut dengan Tuhan, hidup dengan pendalaman iman yang sungguh luar biasa. Jadi saudara pendengar yang terkasih, apa yang kita pelajari bagian ini? Kita akan belajar yang pertama bahwa jangan meremehkan pelayanan kecil. Dalam konteks gereja, apapun tugas kita, menyambut jemaat, membersihkan gereja, menjaga anak-anak di sekolah minggu. Saya pernah pelayanan di salah satu gereja besar dan gereja terkenal. Tugas saya awalnya hanya menjaga anak-anak kecil, dan kemudian saya dibawa kepada sebuah ruangan dan melayani pemuda-pemudi yang setiap hari Minggu datang mengantar anak majikannya ke sekolah minggu. Dan saya diminta untuk mengumpulkan anak-anak muda itu, orang tua itu, untuk berkumpul di satu tempat dan melayani mereka. Itu yang saya kerjakan. Saya melayani, ditugaskan weekend di gereja, bukan melayani di dalam sebuah ruangan besar, di mimbar, dalam gereja umum, bukan. Tetapi dalam satu ruangan kecil melayani mereka yang tugasnya mengantar anak majikannya ke gereja, ke sekolah minggu. Dan di sini kita melihat bagaimana kita menghargai pelayanan itu sekalipun kecil. Membersihkan gereja jadi koster. Saya juga ketika PPL 1 tahun saya merangkap jadi koster gereja karena gak ada koster gereja dan gerejanya cukup besar. Tapi dilakukan dengan sepenuh hati. Saudara, jika kita melakukan dengan hati yang penuh Roh Kudus, dengan hati yang tulus, dengan hati yang memandang kepada Tuhan bahwa sekecil apapun pekerjaan itu, tapi Tuhan yang percayakan, kita kerjakan dengan baik, tidak meremehkan. Kalau dalam konteks sekolah teologi, apalagi sekolah teologi yang menggunakan sistem asrama, saudara, tentu sekolah yang bersistem asrama ada kerja praktis, ada tugas-tugas yang dipercayakan di samping tugas-tugas perkuliahan. Kerja praktis, menyapu, mengepel, membersihkan toilet umum, toilet kamar mandi, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lain, mungkin masak di dapur atau tugas-tugas yang lain, saudara. Yang mungkin bagi kita, ini bukan pelayanan, saudara. Apapun tugas yang diberikan oleh pemimpin, pembimbing, dosen di sekolah, baik itu dimanapun, kita melakukannya dengan sepenuh hati tanpa meremehkan. Saudara, ketika kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kecil, maka kita pasti akan dipercayakan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Jangan kita berpikir bahwa kuasa Tuhan tidak ada di sana. Di saat kita mungkin merasa, saya tidak mampu melakukan tugas ini, padahal hanya tugas menyapu mungkin, tapi kita berpikir bahwa gak mampu melakukannya. Kita pun dikuatkan, kita pun dipenuhi Roh Kudus untuk melakukan pekerjaan itu, diberikan kekuatan, diberikan semangat, selama kita tidak meremehkannya. Pelajaran yang kedua adalah keintiman dengan Roh Kudus lebih penting daripada jabatan. Lebih penting dari pekerjaan yang mungkin kita berpikir pekerjaan yang harus lebih besar, yang lebih wow gitu. Dunia menilai dari jabatan, saudara. Tapi Tuhan menilai dari kedalaman hati kita. Percuma kasih jabatan yang besar, tapi kalau dalamnya hati kita tidak tertuju kepada Tuhan. Saudara, dunia menilai dari jabatan, tapi Tuhan menilai dari kedalaman hati kita. Yang ketiga, Tuhan ingin pakai semua orang percaya, bukan hanya pemimpin gereja, bukan hanya pemimpin rohaniawan,
Dalam Efesus 4 ayat 12, di sana pun kita diingatkan bahwa pemimpin rohani justru bertugas memperlengkapi orang-orang kudus untuk pekerjaan pelayanan, bukan untuk pekerjaan yang lebih tinggi, lebih wow gitu. Kalau ada pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar, itu adalah anugerah, bonus tambahan yang dipercayakan Tuhan. Artinya semua orang percaya adalah pelayan, maka semua orang percaya pun dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi kuasa selama kita mau berpaut dengan Tuhan. Jadi saudara, dari bagian ini kita melihat bahwa Stefanus menunjukkan bahwa pelayanan sejati tidak ditentukan oleh panggung, tapi oleh perkenan Tuhan kepadanya. Kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus akan berdampak kemanapun kita pergi. Tuhan mencari hati yang siap, bukan mencari gelar, bukan mencari posisi, tetapi hati yang sudah siap melakukan pelayanan itu sekecil apapun. Jadi itu tentang Stefanus tadi, saudara-saudara yang pendengar yang terkasih. Tentu kita bertanya, apakah karena Stefanus seorang yang dipenuhi Roh Kudus dan kasih karunia, lalu pelayanannya baik-baik saja? Jawabannya tidak, saudara. Kalau kita memperhatikan dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10, di sana dijelaskan latar belakang siapa yang menentang Stefanus. Stefanus ditentang banyak orang. Dalam ayat yang ke-9 disebutkan kelompok orang dari berbagai rumah ibadat Yahudi, perantauan atau diaspora. Orang-orang Libertini, orang Kirene, Alexandria, ada yang disebut Kilikia, dan ada orang-orang dari Asia. Mereka bukan orang sembarangan, saudara, melainkan orang terpelajar. Mungkin juga ahli Taurat ada di dalamnya, atau orang-orang yang kuat dalam debat teologi. Saudara, maka catatan penting tentang yang menentang Stefanus adalah bahwa perlawanan terhadap Injil bisa datang dari orang yang religius dan orang-orang pintar. Mereka merasa terancam oleh pengajaran Stefanus yang dipenuhi kebenaran dan kuasa Roh Kudus. Maka Stefanus adalah pribadi yang sangat dipakai Tuhan, penuh kasih karunia, kuasa dan hikmat. Namun justru karena dipakai Tuhan inilah perlawanan datang. Saudara, dari sini kita melihat bahwa pelayanan yang benar tidak selalu diterima dengan mudah di kalangan kita. Kadang kita pikir kalau saya benar di hadapan Tuhan, pasti semuanya lancar. Tapi saudara, Alkitab menunjukkan sebaliknya. Yesus sendiri berkata, celakalah kamu jika semua orang memuji kamu. Dan dalam Matius 5 ayat 11, dia berkata, berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicelah dan bahkan dianiaya. Saudara, orang yang berjalan dalam terang akan selalu mengusik kegelapan, dan kegelapan tidak akan tinggal diam. Saudara, hikmat Stefanus tidak bisa dikalahkan. Ayat yang ke-10 sangat menarik. Mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Berarti saudara, mereka mencoba berdebat secara rasional dan teologis. Tapi apa yang terlihat dari Stefanus? Stefanus memiliki hikmat yang bukan dari dunia saja, saudara pendengar yang terkasih, melainkan hikmat surgawi dari Roh Kudus. Nah, perhatikan dua aspek di sini. Ada hikmat dan ada Roh Kudus. Hikmat bukan sekedar cerdas atau pintar berargumen, tapi tahu cara menyampaikan kebenaran dengan tepat dan menyentuh hati. Dan di sana ada kata roh yang mendorong. Ini menunjukkan bahwa kata-katanya dipimpin langsung oleh Roh Kudus, bukan dari ambisi pribadi, tetapi kata-kata yang mengandalkan kuasa Roh Kudus. Saudara, hal ini mirip dengan janji Yesus kepada murid-muridnya, di mana dalam perkataan Yesus, kalau kita melihat secara tersirat, dia berkata, apabila kamu dihadapkan ke depan penguasa, janganlah khawatir, karena Roh Kudus akan mengajar kamu saat itu juga apa yang harus kamu katakan. Di dalam Lukas 12 ayat 11 sampai 12, di sana ditulis dengan jelas. Jadi saudara pendengar yang terkasih, mari kita melihat perbedaan antara kecerdasan intelektual dan kecerdasan hikmat rohani. Kalau kecerdasan intelektual itu didapat dipelajari melalui pendidikan, tetapi hikmat rohani diberikan oleh
Roh Kudus, maka kita bergumul kepada Tuhan, memohon kepada Allah kita untuk diberikan kuasa Roh Kudus itu, sehingga jawaban kita adalah jawaban yang berasal dari kuat kuasa Roh Kudus Tuhan. Kecerdasan intelektual adalah fokus pada logika, fokus pada data dan argumen, tetapi berbeda dengan hikmat rohani, fokusnya pada kebenaran Allah dan kehendaknya. Apalagi perbedaannya, saudara? Kalau kecerdasan intelektual bisa mengalahkan argumen orang, tetapi hikmat orang bisa mengubahkan hati orang, bukan hanya sekedar mengalahkan argumen orang, tetapi bisa mengubah hati seseorang. Dari yang tidak percaya bisa percaya kepada Tuhan, dari yang tadinya menolak bisa menerima. Itu apa firman yang diberikan kepadanya. Kecerdasan intelektual membanggakan diri, tetapi hikmat rohani merendahkan hati dan meninggikan Kristus. Jadi saudara pendengar yang terkasih, bukan hanya pintar tapi bijak, karena hikmatnya berasal dari Allah. Saudara, jangan heran kalau pelayanan kita ditolak atau dilawan. Justru penolakan bisa jadi tanda bahwa kita sedang berjalan dalam terang Tuhan. Hadapi perlawanan bukan dengan emosi, tapi dengan hikmat Tuhan. Jangan terpancing debat kosong. Minta Tuhan beri hikmat dari Roh Kudus. Bangun hidup yang dipenuhi firman dan Roh Kudus setiap hari. Saudara pendengar yang terkasih, Stefanus bisa menang dan setia dalam perdebatan. Setia kepada Tuhan. Ia sudah siap secara rohani, bukan karena spontan aja. Jangan takut berdiri untuk kebenaran. Dunia mungkin tidak suka, tapi Tuhan memihak orang yang setia. Jadi saudara, kalau kita belajar dari kehidupan Stefanus, yang walaupun ditolak, dituduh, tetapi ia tetap setia. Bayangkan seorang anak muda yang ada di kampus, saudara. Di sini kampus STTIA ya, ada banyak mahasiswa di sini. Bayangkan seorang anak muda yang diejek misalnya, mungkin karena imannya, mungkin karena sikapnya, mungkin karena pembawaannya, tapi ia tetap tenang, tidak membalas. Ia menjawab dengan kasih serta kebenaran. Lama-lama orang yang mengejeknya mulai penasaran, apa yang membuat dia bisa seperti itu? Akhirnya dari perlawanan itu justru lahirlah sebuah kesaksian. Itulah hikmat dan Roh Kudus yang bekerja melalui hidup orang percaya. Atau mungkin ada di antara kita yang sudah memilih jalan Kristus, menerima Kristus dalam hidup kita, tetapi keluarga kita menolak kita, keluarga kita mengejek kita, teman-teman kita mengejek kita. Saudara, kalau kita tak bertahan sekalipun diejek, lama-kelamaan kehidupan itu akan menjadi sebuah kesaksian dari orang yang pernah mengejek kita dan bahkan mungkin akan menerima Kristus di dalam kehidupannya. Jadi Stefanus mengajar kita, saudara, bahwa perlawanan tidak bisa dihindari, tapi bisa dihadapi dengan kuasa Roh Kudus. Jangan andalkan kekuatan sendiri. Mintalah hikmat surgawi, karena hanya itu yang bisa menjangkau hati manusia, bukan argumen manusia. Demikian firman Tuhan, kiranya memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kami pada sebuah tokoh Alkitab tentang Stefanus yang walaupun dituduh tuduhan palsu, tetapi dia tetap berdiri teguh di tengah-tengah tuduhan itu. Ia tetap setia kepadamu. Engkau memilih dia bukan karena kehebatannya, tetapi karena dia memiliki iman yang teguh di dalam Engkau. Dia dipenuhi dengan kasih karunia dan dipenuhi roh dan hikmat dari Tuhan. Tolonglah kami untuk belajar dan meneladani hal itu ya Tuhan, sehingga dalam perjalanan rohani kami, bahkan dalam perjalanan pelayanan kami, sekecil apapun itu kami boleh mengandalkan Tuhan dan belajar dari kehidupan Stefanus yang terus berpaut dengan Tuhan, yang mengandalkan Engkau, yang memperoleh hikmat daripada Tuhan saja. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.